Halo, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik dengan sejarah Yunani kuno. Mungkin tunggu dulu nih. Yunani kuno mungkin kalian atau Anda tidak pernah memiliki sangkut paut apapun dengan Yunani kuno. Mereka hanyalah seorang orang-orang di masa lampau yang sudah lampau sekali. Tapi aku pun sempat berpikir begitu, tapi ketika aku memaksa diriku untuk membacanya, seperti misal buku ini, dan bahasanya sangat sulit. Kalian bisa, bahasanya sangat ribet, bisa dibaca. Wah, kebalik ya. Aku menyadari sesuatu, bahwa apa yang mereka pikirkan ini sebenarnya sangat modern. Maksudnya itu, kalau misal aku nggak diberitahu kalau ini tuh ditulis orang-orang Yunani kuno, mungkin aku tidak akan sadar bahwa ini adalah tulisan oleh orang-orang Yunani kuno, khususnya terkait pemikiran-pemikiran. Mereka juga sering berpikir tentang dunia ini terbuat dari apa dan bagaimana bentuk bumi, dan mereka sering berpendapat bahwa bumi adalah berbentuk gepeng atau terbuat dari 4 elemen: air, api, tanah, dan udara. Kalau itu jelas aku tahu kalau oh ini pasti orang orang zaman dulu. Tapi hal-hal terkait seperti apa itu yang ada, apa yang tidak ada, apa itu yang namanya kebaikan, apa yang buruk, itu menurut aku sendiri ini hal yang sangat modern. Justru mungkin karena konsep-konsep seperti itu adalah timeless atau tidak tidak bisa menua, karena itu adalah inti dari kemanusiaan kita, dan mungkin kita belum jauh berjalan dari waktu di sana, waktu di Yunani kuno, kita masih di situ-situ aja. Jadi kita mulai dengan relativisme atau konsep bahwa semua itu tergantung masing-masing. Mungkin kalian pernah dengar tentang, kalian suka lagu ini, kalian ditanyain, kalian suka lagu ini nggak, atau lagu ini tuh bagus nggak, lalu kalian menjawab semua tergantung masing-masing, pendapat masing-masing. Artinya tidak ada suatu objektif bahwa lagu yang bagus itu seperti apa. Nggak ada hal yang objektif kalau kalian berkata semua itu tergantung masing-masing. Ini adalah salah satu pemikiran yang muncul di Yunani kuno. Jadi pada awalnya, atau dalam video ini, kan pastinya ada lebih awal lagi sampai ke zaman mungkin Nabi Adam, mungkin kita masih jadi kera. Tapi dalam kerangka ini, pada awalnya Yunani kuno itu memiliki sebuah agama yang ditulis oleh para syair-syair, penyair-penyair. Namanya adalah diantaranya Homer dan Hesiod. Di tanggal 11 Februari 2026 ini, mungkin kalian sudah dengar kalau bakal ada film tentang Odyssey yang akan dibuat oleh Christopher Nolan. Yang trailernya lucu itu, yang baju zirahnya kayak Batman. Nah, yang mau dibikin film itu adalah salah satu cerita epik yang ditulis oleh Homer, yaitu Iliad, bagian dari Iliad. Mungkin perbandingannya itu kayak Ramayana atau Mahabharata. Karena di Mahabharata itu diceritakan ada dewa Krishna, dewa Wisnu, dewa ini, dan titisan-titisan mereka, bagaimana mereka berperilaku. Dan itu tuh menjadi agamanya orang, bagian dari agama Hindu, atau setidaknya aku tahu segitu. Aku sendiri cuma pernah melihat Mahabharata dalam series TV, dan Iliad sendiri aku belum baca. Tapi intinya Iliad ini adalah sebuah epik yang menceritakan bagaimana tindak tanduk para dewa dalam sebuah cerita epik. Di antaranya ada pahlawan seperti Odysseus, lalu dewa-dewa seperti Zeus, lalu bagaimana
mereka berantem, mereka merasa cemburu, mereka merasa ambisius. Bahkan aku belum baca, tapi mungkin ada pertikaian, peperangan, sampai ke perselingkuhan mungkin, percintaan, atau merebut istri orang lain. Itu kalau nggak salah ada istrinya dibawa pergi. Dan ini menceritakan dewa-dewa sebagai tokoh-tokoh yang manusiawi. Mereka juga sama-sama bercinta, mereka berantem, dewa-dewa berantem. Dan ini menjadi agama yang membumi di daerah Yunani. Kan Yunani kan kepulauan, seperti Indonesia ini Nusantara, itu banyak pulau. Jadi di Nusantara, di Yunani. Nah, tapi ada orang-orang yang menolak bahwa dewa-dewa mereka itu mana mungkin manusiawi seperti kita. Mereka tentunya kalau ada yang namanya Tuhan atau dewa, pasti mereka tidak manusiawi seperti itu. Dan mereka itu semacam rebellion, atau pemikiran mereka itu membangkang terhadap agama yang ada di saat itu. Artinya mereka mungkin ditentang oleh masyarakat, atau pada awalnya sih mereka melawan pemikiran yang ada di masyarakat. Lalu keluar pemikiran dari mereka sendiri, mereka menciptakan pendapat mereka sendiri bahwa tidak ada yang kita tahu secara pasti di dunia ini. Tidak ada yang kita benar-benar tahu. Seperti musik tadi, kita tidak mungkin mengetahui apa musik yang benar-benar paling bagus. Jadi semua itu tergantung masing-masing. Simpelnya seperti itu yang saya pahami. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada apapun sama sekali. Jadi semua itu hanya ilusi, dunia itu hanya ilusi. Tapi intinya karena kebenaran secara objektif itu tidak ada, kita hanya bisa memiliki kebenaran secara pendapat kita masing-masing. Salah satu quotes adalah "Man is the measure of all things." Jadi semua hal itu ada dari pendapat kita, dari kita, bukan pendapat, bahkan dari pemikiran kita. Jadi laptop yang aku gunakan untuk merekam ini adalah laptop menurut ini. Mungkin kalian sudah sedikit memahami. Bahkan ada sisi yang lebih dalam, karena aku ini juru bicara yang hanya berumur 21 tahun dan hanya membaca buku ini. Dan jelas orang yang menulis buku ini jauh lebih pintar. Jadi mungkin kalian hanya mendapat remah-remah. Tapi ini sangat dalam, bahwa apa itu ada dan apa itu tidak ada. Apa yang ada itu menurut kita ada. Ngerti gak? Enggak. Tapi dari paham relativisme ini, atau paham menurut masing-masing ini, itu tuh tercipta hedonisme. Kenapa? Karena kalau begitu apa yang baik dan apa yang buruk? Tentu apa yang baik adalah apa yang baik menurut kita, apa yang menguntungkan kita, apa yang menguntungkan dia. Kalau tidak menguntungkan kita, maka bisa dikatakan tidak menguntungkan, bahkan kadang merugikan. Kalau misal dia menjadi kaya karena sesuatu, karena usahanya lancar, itu bukan hal yang menguntungkan kita. Intinya begitu. Dan bagaimana jika aku merampok dia sehingga aku menjadi kaya? Karena semua menurut masing-masing bisa dikatakan itu adalah hal yang baik, karena itu hal yang baik untukku. Dan mereka tahu benar, orang-orang zaman itu, bahwa ini bukan hal yang keren atau hal yang dapat dikatakan terhormat. Tapi pada kenyataannya kita semua tahu bahwa orang-orang yang melakukan keburukan, dia biasanya berakhir lebih atau terlihat
berakhir lebih untung daripada orang yang bersikeras untuk baik. Misal kita lihat politisi-politisi kita, bahwa ketika ada orang yang berdagang dengan politisi negara kita di Indonesia ini, justru orang-orang yang bersikeras pada aturan atau pada kebersihan, mereka tidak akan dapat kontrak, atau mereka kalau tidak mau bagi hasil atau bagi-bagi, mereka tidak akan dapat kerja. Justru mereka yang mau main kotor, mau memanipulasi buku-buku akuntansi itu, atau mereka mau bagi hasil atau maukan praktik-praktik tersebut, justru mereka yang untung. Kalau begitu, yang baik bagi dia adalah yang baik, bukan? Karena tidak ada yang namanya objektif. Jadi mereka hidup dalam dunia yang seperti itu. Namun setelah itu muncul tokoh seperti Plato atau Socrates. Mungkin kalian pernah dengar, mungkin tidak pernah dengar nama-nama itu. Tapi intinya ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada yang namanya kebenaran objektif yang bukan tergantung masing-masing. Dia berpikir seperti itu karena di benak kita, ketika aku mengatakan cantik, kalian pasti terbayang sesuatu di sini. Dan meskipun ada sedikit perbedaan antara ketika aku ngomong cantik lalu kamu ngomong cantik, tapi di dalam sini, di paling dalam di sini ada yang namanya cantik, ada konsep cantik yang kalau kita tunjukkan orang yang jelek, cewek yang jelek, tidak mungkin kita mengatakan dia cantik. Berarti ada sebuah konsep cantik yang sangat mendasar. Atau misal indah, atau keadilan, atau kebaikan. Ada sebuah konsep dasar di sini yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, yang tidak ada dalam dunia ini, tapi ada hanya dalam dunia pikiran. Dan orang-orang pada zaman kedua ini, kita sebut zaman kedua, zaman objektif. Zaman kedua ini adalah orang-orang yang hidup dalam dunia pikiran. Mereka mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah dunia ilusi, karena semua ini adalah ilusi. Dunia nafsu atau dunia masing-masing itu ada karena kita hanya fokus pada dunia manusiawi kita ini. Padahal di dalam pikiran kita ada ide-ide objektif tersebut. Jadi mereka hidup dalam pikiran mereka di mana ada objektivitas. Ini adalah yang namanya jiwa atau soul. Bahasa Inggrisnya soul. Jadi soul dari seorang filsuf atau seorang manusia adalah immortal atau abadi. Dan soul atau jiwa ini hidup dalam tubuh yang fana atau kebalikan dari abadi, yaitu bisa mati. Jadi kita ada dua sisi nih. Ada menurut masing-masing dan objektif. Kalau kita mempercayai bahwa ada sesuatu yang objektif, karena kita jujur saja, menurut kebanyakan orang, cewek yang obesitas, bener-beneran gemuk dan bau asem, yang kalau kita berdiri di belakangnya di KRL, biasanya cewek nggak begini, tapi ada. Dia itu bau asem, bau apalah, aku nggak mau tahu. Terus rambutnya berminyak. Kita nggak perlu dikasih tahu kalau dia itu tidak cantik. Itu ekstrimnya. Tapi di dalam pokoknya di dalam sini ada konsep keadilan yang jelas-jelas di mana aku memukuli sebuah anak kecil untuk meminta uangnya itu tidak adil. Karena itu Plato sering disebut sebagai orang yang hidup di dalam sini, atau utopia. Tulisannya sendiri pun banyak utopia-utopianya, alias ini nggak mungkin terjadi. Tapi kita memperhatikan tulisannya itu cukup
worth it atau mengasah pikiran kita tentang apa yang namanya kebaikan. Karena kalau menurut dia ada hal-hal yang objektif, artinya kita harus mengejar hal-hal objektif tersebut. Kalau kita mengejar hal-hal yang menurut masing-masing, kita tidak akan sampai kemana-mana, bukan? Karena kalau ada yang namanya kecantikan yang sesungguhnya, misal pun kita tidak bisa mencapai itu di dalam dunia tubuh kita ini, kalau kita percaya ada di dalam sini, berarti kita harus mengejarnya. Kalau kita mengejar kalau kita percaya bahwa ada yang objektif, kita sudah tidak bisa percaya bahwa semua itu tergantung masing-masing. Dan ini aku pikirkan ini bisa ditarik ke dalam masyarakat. Jadi tidak ada lagi permasalahan mengenai adakah musik atau media yang mungkin mengganggu moral. Apakah itu mengganggu moral atau haruskah semuanya bebas? Haruskah semua freedom of speech? Haruskah ada freedom of speech atau haruskah ada censorship? Karena kalau ada kebaikan yang absolut, berarti ada yang namanya keburukan dong. Berarti akan ada media-media atau lagu-lagu dan film-film yang buruk. Artinya kalau ada yang buruk, jelas kita harus menjauh dari sana. Artinya kita harus mensensornya, atau dia akan mengaruhi anak-anak kita yang lebih gullible atau lebih mudah terpengaruh. Bahkan menurut orang-orang pada zaman kedua ini, yang mereka hidup dalam zaman peperangan, pokoknya pada zaman kedua ini ada peperangan hebat di Yunani. Dan peperangan ini, padahal kan kita tahu peperangan itu biasanya karena kehendak pribadi para penguasa, dan mereka tidak mau berteman, mereka tidak mau melakukan ekonomi dengan baik, mereka berperang. Menurut mereka, para orang zaman kedua ini, peperangan itu terjadi karena drama-drama dan istilahnya film-film pada zaman itu, film-film yang mengandung nilai-nilai buruk. Jadi orang-orang pada zaman kedua ini memang benar mengisyaratkan bahwa dalam sebuah negara yang ideal, lagu-lagu dan film-film buruk harus disensor dan tidak boleh ada. Dan menurut orang-orang pada zaman kedua ini, mereka menjunjung nilai-nilai seperti kekeluargaan dan hal-hal lainnya. Dan jujur cukup berbeda karena mereka mendukung monarki dan aristokrasi. Tapi kalau pada zaman sekarang ini, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, nilai-nilai tradisionalnya adalah kekeluargaan dan misal Islam dan sebagainya. Artinya kalau kita percaya bahwa nilai absolutnya adalah Islam, hal-hal seperti jujur lagu-lagu lesbian itu tidak boleh ada, karena ia mengganggu moral anak-anak. Iya, ini berbanding terbalik dengan konsep orang masing-masing atau pemikir-pemikir zaman pertama, yang bahwa semua itu tergantung masing-masing. Artinya ada kebutuhan untuk kebebasan berpikir di sana, atau setidaknya aku memahaminya seperti itu. Karena mereka sendiri hidup, ini yang menarik nih, mereka orang pada zaman pertama ini hidup dalam zaman ekonomi yang membaik. Ketika jadi awalnya biasanya sebuah negara itu ada dalam feodalisme dulu. Jadi hanya ada para penguasa dan budak-budaknya atau hamba sahaya. Dan ini hubungan kaula-kaulaan. Tapi ketika ekonomi datang, ini tuh pecah dan menjadi lebih bebas. Sehingga sang raja ini tidak 100% di atas, tapi dia menurun sedikit, sang hamba naik sedikit, dan di tengah-tengah ada para pedagang. Dan dengan perdagangan itu datang banyak ide, banyak orang-orang, banyak bertumbukan ide-ide, dan pekerjaan
atau upah itu menjadi ada harganya dengan adanya gaji. Kalau dalam feodalisme, pekerjaan itu tidak digaji, tapi dengan hubungan batin atau apa? Pengabdian. Jadi aku bekerja untuk apa istilahnya, priai atau gusti, aku mengabdi padanya untuk mencangkul tanahnya, untuk menanam padi. Ini untuk pengabdianku. Tapi dengan datangnya ekonomi, aku tidak akan melakukan itu dengan percuma-cuma. Aku akan melakukannya dengan gaji UMR 4 juta sebulan kalau di Jakarta. Ini merubah kan, kayak aku nggak perlu menjelaskan, tapi beda lah dengan hubungan pengabdian itu. Nah, jadi menurutku dengan datangnya berbagai ide ini dan dengan datangnya prosperity atau kemakmuran ekonomi, sehingga kaula naik dikit hidupnya, ini adalah fertile ground atau tanah subur bagi keluarnya sebuah pemikiran yang lebih relativis, atau dia akan menentang agama yang sebelumnya. Ini juga terjadi pada masa Enlightenment sekitar pada Eropa. Jadi awalnya kan semuanya gereja Katolik mereka menentukan apa yang benar, apa yang salah. Tapi keluar pendapat lain bahwa mungkin gereja Katolik tidak benar, aku ingin berpikir sendiri. Jadi akhirnya orang-orang berpikir sendiri dan itu berujung pada Enlightenment atau pencerahan, abad pencerahan. Dan itu pun terjadi setelah feodalisme Eropa berakhir. Jadi feodalisme berakhir karena datangnya ekonomi. Kalian tahu kan, itu Enlightenment itu pas saat mereka mulai menjajah, alias ketika ekonomi sudah membuka. Karena kalian pasti tahu kan cerita bahwa Spanyol pergi untuk mengelilingi dunia itu karena Istanbul atau Konstantinopel itu ditutup, lalu mereka nggak bisa berdagang. Itu tuh zaman mereka feodal dan ekonomi mereka ditutup. Mereka itu ketika mereka mencari untuk menjajah, mereka itu berekonomi. Jadi menurut aku ada hubungannya mungkin ekonomi dengan pemikiran. Dan ketika zaman kedua tadi, ketika kebenaran objektif mulai datang kembali, itu datang ketika zaman peperangan. Dan biasanya militerisme ini berhubungan dengan feodalisme, atau bukan feodalisme secara penuh, tapi sifat-sifatnya. Karena ada sifat ekonomis dan sifat feodalis, atau di dalam pikiranku itu seperti itu. Intinya kembali lagi lebih ke hubungan kewajiban kepada negara untuk menjadi tentara, untuk, iya kan, kalau Anda menjadi tentara untuk melindungi negara Anda dari misal serangan Malaysia, itu kan ada pendapat umum bahwa Anda sedang melindungi negara, dan Anda pasti mungkin ada pendapat bahwa tentu para pemuda tidak perlu minta bayaran yang besar-besar. Bayaran terbesar adalah terlindungnya negara. Itu kan jaringan dari feodalisme, ya kan. Jadi jangan pikirkan feodalisme dari segala keburukan, tapi aku memikirkannya, kalau aku sendiri memikirkan dari sifat-sifatnya, sifat feodalisme dan sifat ekonomi. Dan ini tuh yang satu lebih pengabdian, yang satu lebih berdasarkan ekonomi atau kontrak-kontrak sosial atau apalah, balas budi apalah. Dan ketika peperangan dan feodalisme ini kembali, datang lagi pemikiran objektivisme tadi. Jadi apakah ini artinya
feodalisme artinya agama yang absolut, dan perkembangan ekonomi artinya pemikiran masing-masing yang biasanya juga artinya ateisme. Apakah itu benar? Entah. Sepertinya benar, sepertinya. Aku baru baca segini doang. Ya kan, aku baru baca segini doang. Masih banyak yang belum baca. Tapi sepertinya seperti itu. Tapi kenyataannya bahwa mereka berpindah-pindah dari sini ke sana lagi, sini ke sana lagi. Artinya bahwa kedua hal ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara sehari-hari, dan secara negara akan terus beralih-alih karena memang lingkungannya berubah. Tapi kalau berubah artinya nggak ada absolut dong. Gimana tuh? Entah. Jadi apakah ada yang lebih baik antara kebenaran objektif dan pendapat masing-masing? Menurutku pada saat ini kita sedang menuju ke arah pendapat masing-masing, karena di Eropa sendiri itu seperti itu, dan Eropa dan Barat sedang memimpin jaringan pemikiran kita. Jadi menurut aku memang begitu, kita sedang mengarah ke arah pemikiran masing-masing, pendapat masing-masing, kebenaran masing-masing. Dan diantara akan terus berlanjut seperti itu, atau sampai pada titik tertentu ini akan menghadap tembok dar, dan akan ada kebutuhan tentang kebenaran yang absolut untuk mendapatkan panduan hidup yang sebenarnya. Jadi menurut aku pada awalnya kita mempunyai panduan hidup yang sebenarnya, tapi seiringin waktu karena dia tidak berubah, dia akan menjadi tua dan tidak lagi relevan dalam hidup. Lalu kita akan menjadi relativis itu tadi, karena kita ingin melawan ini. Tapi lama-lama ini semakin relativis, semakin kita lupa dengan nilai-nilai ini, atau bahkan nilai-nilai secara umum. Kita hidup sesuai pendapat masing-masing, kita menjadi bingung, dan kita menjadi chaos dan kekurangan nilai. Iya kan? Kita lupa apa itu yang namanya keluarga. Keluarga itu harusnya seperti apa. Kita menjadi takut untuk mengatur diri kita dan orang lain karena kita takut bahwa kita akan kekurangan kebebasan. Lalu perlahan atau mungkin dengan tiba-tiba akan muncul kembali sebuah agama baru atau sebuah nilai-nilai baru yang akan menjadi nilai objektif yang akan mengatur kita. Aku melihatnya seperti itu. Tapi kalau memang berpindah-pindah seperti ini, artinya ini yang benar, soalnya ini itu terdiri dari, jadi ada yang namanya konsep kebenaran yang tidak berubah sama sekali dan dunia yang selalu dalam perubahan. Jadi kalau kita ingat lagi kebenaran yang dalam sini yang namanya cantik, itu tidak akan berubah. Dia kan cantik. Dia tidak akan berubah, ya kan? Kalau memang benar ada yang namanya kebenaran absolut, dia tidak akan berubah. Tapi ada lagi orang berpikir bahwa dunia ini selalu berubah. Kalian pasti pernah dengar we never step in the same river twice. Artinya ketika kita memasuki sungai, kita tidak pernah menjadi orang yang sama. Misal hari ini aku masuki sungai, 3 tahun di masa depan ketika aku masuk ke sungai lagi, yang di dalam sungai itu adalah orang yang beda, karena aku mengalami pengalaman dan berbagai cerita hidup yang mengembangkan diriku sehingga aku menjadi orang yang berbeda. Itu adalah pemikiran bahwa dunia ini selalu dalam flux. Kalau nggak salah, relativisme ini bagian dari flux itu tadi, dan absolutisme atau objektivitas ini ada dalam segi keabadian.
Dan yang bagian ini dengan mudah bisa dihubungkan dengan keabadian jiwa, dan bahwa setelah meninggal jiwa akan tetap hidup dan dia akan mungkin ke surga, atau dia akan bereinkarnasi, atau dia akan bertemu dengan dewa-dewa, atau dia akan bertemu Tuhan. Sementara ini entah, biasanya orang berpikir tentang relativisme, dia akan lebih ateis, dia akan lebih mungkin ada Tuhan tapi dia itu lebih vague, lebih secara basic saja. Dia tidak akan percaya pada Tuhan seperti sebuah figur yang sangat besar yang mengaruhi hidup. Karena kita ingat, manusia adalah yang man is the measure of all things, semua kehendak masing-masing. Ini adalah yang aku temui, dan aku kira kita sudah menemui melewati video ini bahwa ini adalah pemikiran yang tidak jadul-jadul banget. Padahal ini 2400 tahun yang lalu. Ya enggak, 2400 tahun lalu, tapi pemikirannya tidak jadul-jadul banget. Kata teman-teman jurusan ilmu filosofi saya, ini tuh pemikiran yang masih simple, dan oleh manusia-manusia zaman, pemikir-pemikir zaman enlightenment atau pencerahan, ini sudah menjadi hal yang sangat simple kalau dibandingkan dengan zaman abad penerangan. Jadi baik aku maupun kita, Anda para penonton, kita masih mempunyai banyak untuk dipelajari dan banyak hal menarik untuk ditelaah. Sampai jumpa pada selanjutnya, di mana aku akan mungkin bahas hal yang lain lagi. Dadah.